Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dan terlebih lagi Tuhan Yesus sangat mengasihi semua kita. Dan untuk kasihnya itulah Dia rela meninggalkan segala kemuliaannya untuk mencari setiap kita yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita masih lekat dengan atmosfer Natal, kita rayakan, dan tujuannya adalah mengingat akan kasih yang sempurna itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara buka IG saya, maka di dalam IG saya itu saya ada tulis, "To save Israel, God sent Moses, Joshua and others. To save us, He sent nobody. He came Himself." Bapak Ibu Saudara, untuk menyelamatkan bangsa Israel, Allah mengirim Moses, Musa, Joshua dan yang lainnya. Tetapi untuk menyelamatkan kita, Allah tidak mengutus yang lain. Tetapi Dia datang sendiri ke dunia ini untuk mencari kita yang terhilang. Adakah kasih yang lebih besar daripada itu? Kalau demikian besar kasihnya kepada kita, adakah hari ini kita masih meragukan akan kasih Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang mencari Dia, tapi Dia yang mencari kita. Dan ketika Dia mencari kita, bukan karena kita ini orang baik, bukan karena kita dalam keadaan baik, tetapi Dia mencari kita justru karena kita sedang berjalan menuju kehancuran. Dan demi kasihnya, Dia rela melakukan apa saja, bahkan memberikan hidupnya ganti bagi kita. Mari kita sama-sama mau mengucap syukur di dalam doa. Allah Bapa yang luar biasa, yang mengasihi kami dengan tanpa batas, yang mengasihi kami sampai di luar batas akal manusia. Atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa? Karena ketika Engkau datang ke dunia mencari setiap kami, bukan kami adalah orang baik, tetapi Tuhan, kami sedang menuju kehancuran. Dan untuk itulah Engkau datang untuk melawat dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa ini, sehingga Engkau mengirim putra-Mu yang tunggal. Engkau mengutusnya untuk menjadi penyelamat dan penebus bagi dosa-dosa kami. Dan apa yang Engkau beri, itu adalah hadiah yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Sebagaimana Engkau telah memberi yang begitu baik dalam hidup kami, biarlah kami juga boleh memberi yang terbaik sebagai persembahan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kau memilihku, Kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, Kau rindukanku, tinggal dekat-Mu, menaikkan pujian hanya
bagimu, ku menyembahmu. Ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milikmu, ku menyembahmu, ku bersujud di kakimu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milikmu selamanya. Mari sama-sama katakan, ku menyembahmu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milikmu, ku menyembahmu, ku bersujud di kakimu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milikmu selamanya. Kita mau buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari Galatia 4. Galatia 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, judul dari perikop ini adalah tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayat yang keempat dan 5 tadi. Dikatakan Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat.
Pendeta Kim Keller dari Redeemer Presbyterian Church di Manhattan suatu kali menyatakan dengan tegas bahwa di antara semua agama, kekristenan itu adalah yang paling unik. Karena bukan manusia yang mencari Allah, tetapi sebaliknya. Di dalam kekristenan justru Allah yang mencari untuk menarik kita kepadanya. Dalam setiap sistem agama lain, manusialah yang mencari Allah mereka. Itu sebabnya mereka berharap bahwa melalui perilaku yang baik, ketaatan pada semua ritual agama, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, atau upaya-upaya lainnya yang begitu beragam, maka mereka akan diterima oleh Allah yang mereka cari. Penyair asal Inggris, Francis Thompson, menangkap sebuah sifat mendalam dari kenyataan ini. Ketika suatu saat ia sedang menulis tentang pencarian yang dilakukan oleh Allah tanpa henti dalam hidupnya. Dalam karyanya yang berjudul The Hound of Heaven, pemburu dari surga, ia menuliskan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika ia berusaha untuk melarikan diri dari Allah, ia menemukan bahwa ia tidak dapat lolos dari kaki-kaki kuat yang terus mengikutinya dengan langkah yang tenang dan kecepatan yang tetap. Namun pencarian Allah yang tak kenal lelah itu terhadap orang yang sesat tidak hanya dialami oleh Thompson. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kabar baik ini adalah bagi siapapun juga yang mau menerimanya. Seperti yang diberitakan malaikat kepada para gembala ketika Yesus lahir. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kita bisa membaca itu dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus merupakan awal dan akhir dari kematian. Sebab sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 sampai yang ke-57. Kelahiran Kristus membawa Allah kepada manusia. Salib Kristus membawa manusia kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Kelahiran Kristus membawa Allah kepada manusia. Namun salib Kristus membawa manusia kepada Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, inti dari pesan Natal adalah kebenaran indah tentang pencarian yang dilakukan Allah terhadap setiap kita. Itu adalah anugerah terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Demikian besar kasih-Nya bagi kita dan bagi dunia ini, sehingga Dia memberikan putranya untuk menjadi juru selamat dan penebus bagi kita yang percaya.
Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama Bapak Ibu Saudara, Paulus menegaskan Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kita baca tadi dalam Galatia 4 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ini bukan hanya sekedar cerita Natal. Ini adalah kasih terbesar. Kisah tentang kasih terbesar yang pernah ada. Cerita tentang pencarian Allah terhadap kaum Adam dan Hawa setelah kejatuhan mereka ke dalam dosa. Pencariannya juga terhadap saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan luar biasa. Entah apa yang akan terjadi pada kita jika Allah tidak menjadi pemburu dari surga. Kerinduan Allah dan kasih-Nya kepada kita tidak akan pernah terpadamkan. Kau memilihku, Kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, Kau rindukanku, tinggal dekat-Mu, menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milik-Mu selamanya.
dan hidupku Tuhan, hanya untuk-Mu. Inilah persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sadari akan kasih-Nya, cintanya kepada setiap kita yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Bahkan setiap hari baru Dia perbaharui lagi kasih setia-Nya bagi kita. Dia telah memberikan persembahan yang terbaik. Dia telah memberikan hadiah yang terbaik. Itu sebabnya apa balasan kita bagi Dia? Hari ini memang tidak ada emas, kemenyan, dan mur yang dapat kita persembahkan kepadanya. Tetapi ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur kita yang kita bisa persembahkan sebagai persembahan yang terbaik. Hari ini memang tidak ada emas, kemenyan, dan mur pada kita. Tetapi hari ini ada hati kita, ada kehendak kita, ada hidup kita yang kita mau persembahkan, letakkan di mezbahnya sebagai persembahan yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Bapa sumber segala anugerah, kembali kami datang di hadapan-Mu, membawa rasa syukur kami yang begitu dalam. Di saat kami menyadari akan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Itu sebabnya setiap kali kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami, yang tidak pernah ada habisnya, bahkan selalu Engkau perbaharui setiap pagi, kami merasa malu Bapa, sebab atas dasar apa Engkau begitu mengasihi dan mencari kami. Padahal kami sadar ya Bapa, sampai hari ini kami masih terus mengecewakan-Mu, masih terus menyakiti hati-Mu dan membuat-Mu bersedih. Oleh karena pikiran kami yang selalu negatif, kotor, penuh curiga. Oleh karena perkataan kami yang selalu mengeluh, menggerutu, protes, dan selalu komplain. Oleh karena perbuatan tangan kami, sebab setiap kali kami ingin melakukan yang baik, namun kenyataannya selalu yang jahat yang kami perbuat. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap kami Bapa. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami bukan untuk kami nikmati sendiri, namun bantu kami untuk membagikannya lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dimanapun Engkau sedang menempatkan kami saat ini Bapa, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik, lalu memuliakan Bapa yang di surga. Ingatkan kami, setiap nafas yang masih Engkau beri bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk membagikan kasih-Mu kepada mereka yang memerlukan uluran tangan kami. Terima kasih untuk Natal. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Terima kasih untuk pencarian-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.